Di kaki pegunungan Ungaran, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Asinan. Terletak di tepian Danau Rawapening, desa ini menjadi punggung bagi petani yang berjibaku dengan berbagai dinamika soal tanah dan air. Nelayan yang mencari ikan di Danau Rawapening dan geliat wisata yang tumbuh berkembang perlahan. 4 dusun menjadi denyut nadi desa ini: Krajan, Baan, Semurup, dan Mangkelang. Masing-masing menyimpan warisan, perjuangan, dan dinamika zaman. Sejarah lisan menyebutkan bahwa cikal bakal desa ini bermula pada abad ke-19 dengan figur sentral Kiai Sundiboyo sebagai pemuka agama sekaligus tokoh lokal. Ia disebut-sebut sebagai pendatang pertama yang kemudian mendirikan fondasi spiritual dan sosial di kawasan ini. Namun, desa ini tidak semata menyimpan memori sejarah. Ia juga menjadi ruang konflik ekologis dan agraria yang nyata. Terutama sejak revitalisasi Danau Rawapening pada tahun 2020 yang berdampak langsung terhadap pola tanam, ruang garap, dan relasi masyarakat terhadap sumber daya alam. 4 tahun lalu, di tepian sawah yang biasa jadi tempat tongkrongan, warga Asinan mulai membangun sesuatu. Tanpa investor, tanpa pelang besar, mereka membuat warung kecil, menyusun jembatan kayu, dan membuka ruang bagi wisatawan lokal. Inilah kampung sawahan, pariwisata rakyat yang tumbuh dari swadaya. Tenan-tenan berdiri di atas lahan pribadi, dan kelurahan membantu dengan renovasi ringan. Hari libur dan tanggal merah kini menjadi napas baru ekonomi warga. Banjir yang dulu sering merendam jalan, kini tak lagi menghalangi. Jalan-jalan telah dicor dari dana desa. Walaupun sebagian besar sawah di utara dan selatan pasar sawah sekarang terendam air dan belum bisa digunakan sebagai sawah untuk sementara. Pintu air tuntang masih menghantui, tidak menutup kemungkinan akan membanjiri kembali sawah-sawah dan tanah warga. Di sisi lain desa Asinan, kehidupan mengalir dalam kesunyian kebun-kebun yang nyaris tak bertuan. Sebagian besar lahan tidur, namun ada pula yang disulap menjadi sumber pangan sederhana oleh warga setempat, seperti yang dilakukan oleh Pak Muriat. Ia menggarap tanah milik Bupola tanpa sewa, hanya dengan satu syarat: tanah itu harus dijaga dan ditanami. Di atas lahan hampir 1 hektar, ia menanam singkong, alpukat, durian, kunyit, dan rempah-rempah lain. Semua ditanam dengan pupuk kandang dan air hujan, nyaris tanpa biaya produksi. Ia tak sendiri, Pak Ponimin dan Pak Sawal pun mengolah kebun serupa. Mereka saling bertukar bibit, berbagi pupuk, bahkan mengambil air dari rumah masing-masing. Hasil panen pun dibagi untuk dimakan, untuk ternak, dan sedikit dibagikan ke tetangga. Lahan-lahan ini memang tak mengalirkan uang miliaran, tapi dari sanalah tumbuh solidaritas, ketahanan pangan, dan semangat berbagi yang nyaris lenyap dari sistem agribisnis modern. Namun, di lereng yang sama, di balik branding megah kopi Banaran, realitas lain tersingkap. Lahan yang dulunya milik Keraton Surakarta kini berubah menjadi kawasan industri kopi. Sejarah kolonial berganti rupa dalam struktur kemitraan modern BUMN. Yang menarik, para pemetik kopi justru datang dari luar daerah seperti Temanggung. Menempuh perjalanan 1 jam setiap hari. Mereka telah bekerja bertahun-tahun, namun jarang terlihat wajah muda dari warga lokal. Sementara anak-anak muda Asinan lebih memilih bekerja di sektor jasa menjadi staf kafe, pegawai PT, atau petugas keamanan.
Sektor lapangan yang melelahkan perlahan kehilangan daya tarik. Pemetik kopi yang tersisa kebanyakan adalah orang tua. Dalam sehari, mereka mampu mengumpulkan 30 kg biji kopi. Namun, hasil kerja keras itu hanya meninggalkan sedikit jejak di balik cangkir kopi yang harum tersaji. Sebagian besar hasil panen diekspor ke Italia. Hanya sebagian kecil yang diolah menjadi produk komersial lokal. Dan meski produk ini membawa nama besar, kesejahteraan para pekerjanya masih tertinggal di barisan bawah rantai produksi. Tidak semua nelayan di Rawapening memakai jaring besar. Sebagian lebih memilih teknik tradisional seperti nganco, dengan jala kecil yang ditarik perlahan, mirip seperti di Demak. Tapi ancaman baru muncul, ikan predator bernama Red Devil yang memakan bibit ikan lokal. Ikan ini tidak laku di pasaran, tapi terus mendominasi perairan. Sebagian besar nelayan berasal dari desa asinan. Mereka tak hanya mencari ikan, tapi juga menyambung hidup dengan mengantar wisatawan dari Bukit Cinta hingga Kampung Rawa dengan perahu wisata. Di titik-titik seperti Semorup, nelayan bertransformasi menjadi pengelola warung apung, membuka pintu baru bagi ekonomi berbasis wisata. Namun, revitalisasi danau tahun 2023 meninggalkan jejak. Pembersihan eceng gondok dengan alat berat membuat danau terguncang. Ikan-ikan stres, populasi menurun, dan nelayan kesulitan menangkap. Padahal bagi mereka, eceng gondok bukanlah musuh. Tumbuhan itu justru melindungi perahu dan memberi tempat ikan bersembunyi. Bersamaan dengan itu, keramba dan beranjang perangkap ikan diam semakin banyak berdiri di tengah danau. Ada yang milik pribadi, bahkan oleh investor luar desa. Penyewaan beranjang bisa mendatangkan 100.000 per minggu, tapi bagi nelayan penjaring, keberadaan beranjang menjadi penghalang arus tangkapan. Nilai ekonomi seorang nelayan Rawapening bukan hanya terletak pada jumlah ikan yang berhasil ditangkap. Lebih dari itu, ekonomi mereka berdiri di atas ketidakpastian musim, cuaca, hingga harga dari tangan pertama yang ditentukan oleh tengkulak. Seekor gabus bisa dihargai sekitar Rp35.000 per kilogram. Dalam satu hari, nelayan perorangan bisa membawa pulang 8 kg atau sekitar Rp280.000 jika musim sedang baik. Namun saat paceklik, hasil tangkapan bisa turun drastis hingga hanya 10 kg seminggu. Sementara warung apung atau pembeli lokal hanya mampu menyerap maksimal 8 kg ikan per hari. Sisanya harus dijual ke tengkulak dengan harga yang tidak selalu bersaing. Nilai jual bisa turun hingga Rp30.000 per kilo, terutama saat pasokan melimpah. Saat musim panen besar, seperti musim ikan gabus, seorang nelayan bisa meraih hingga 1 kuintal ikan dalam sehari. Namun itu bukan jaminan pasti. Nelayan bergantung pada intuisi, cuaca, dan keberuntungan. Sementara itu, tidak ada asuransi hasil dan tidak ada jaringan pengaman. Di balik itu semua, masih ada dinamika agraria yang tak terselesaikan. Banyak lahan yang diklaim negara, tapi di atasnya sudah lama berdiri sawah warga. Patok-patok baru menimbulkan kecemasan, membuat petani menolak proyek revitalisasi yang mengabaikan hak milik. Danau ini belum benar-benar dinamai. Bagi sebagian warga, Rawapening belum memenuhi syarat sebagai danau. Tapi apapun namanya, tempat ini tetap menjadi pusat hidup, baik untuk nelayan, petani, maupun generasi baru yang mulai mengambil alih peran di tengah situasi yang terus berubah.
Mayoritas penduduk desa Asinan adalah petani. Mereka tergabung dalam 4 paguyuban: Rejomulyo, Krajan, Baan, dan Semurup. Setiap paguyuban memiliki tantangan geografis yang berbeda-beda. Dari danau ke darat, kita beralih ke ladang perjuangan yang lain. Sawah. Di desa Asinan, lahan-lahan padi bukan sekedar bentangan hijau. Mereka adalah urat nadi ekonomi mayoritas warga. Paguyuban Rejomulyo yang dipimpin Pak Samidi terletak agak jauh dari bibir danau. Karena itu, para petani di sini bisa panen 2 kali setahun. Berbeda dengan Krajan, Baan, dan Semurup yang hanya bisa panen 1 kali akibat resiko banjir. Di Rejomulyo, luas lahan petani berkisar antara 300 hingga 500 meter persegi. Mereka menggunakan pupuk majemuk dan herbisida, serta mengandalkan irigasi dari sungai kecil dan sumur. Dalam satu musim, petani Rejomulyo mengeluarkan biaya sekitar 6,85 juta rupiah. Tapi dengan hasil panen hingga 7 ton padi dan harga jual mencapai 7.000 per kilo, pendapatan mereka bisa menyentuh 49 juta rupiah. Dengan begitu, petani Rejomulyo dapat mengantongi laba sekitar 42.150.000 per musim. Krajan dan Semurup adalah 2 wilayah yang paling dekat dengan danau. Setiap musim tanam, mereka dihantui kekhawatiran akan banjir. Pak Kasdi dan Pak Suwandi, masing-masing ketua paguyuban, hanya bisa menanam 1 kali setahun. Bahkan tak jarang mereka gagal panen jika banjir datang lebih cepat. Dengan lahan 1.000 meter persegi, mereka menghabiskan biaya sekitar 6,83 juta rupiah termasuk pupuk, bibit, obat, dan biaya buruh. Jika hasil panen, mereka bisa mendapatkan pendapatan hingga 45.500.000 dengan laba bersih sekitar 38.670.000. Tapi itu jika cuaca bersahabat. Paguyuban Tani Baan mengalami masalah lain. Warga bercerita pada masa panen padinya banyak yang dimakan tikus. Paguyuban Tani Baan menghadapi tantangan tambahan, konflik agraria. Pada tahun 2020, proyek revitalisasi Rawapening menyebabkan air danau meluap ke lahan pertanian mereka. Patok sembadan tiba-tiba muncul di tanah milik warga. Tak ada sosialisasi, tak ada penjelasan, warga dilarang menyentuh apalagi memindahkan. Tanah yang sudah dikelola puluhan tahun, tiba-tiba dianggap bukan milik warga. Pak Priyono dan petani Baan kini bersatu. Mereka mengumpulkan dokumen legal untuk memperjuangkan hak atas tanah yang mereka garap turun-temurun. Pertanian di Asinan bukan sekedar soal tanam dan panen. Ini adalah perlawanan sunyi melawan air, melawan kebijakan, melawan lupa. Petani menanam padi dan juga menanam harapan. Dari Gunung Kendali Sodo dan Ungaran, air mengalir melalui Sungai Blobok dan Tuntang, membawa kehidupan sekaligus ancaman. Sungai-sungai ini memberi air untuk sawah, untuk ladang, untuk hidup. Tapi sungai yang sama juga membawa lumpur, kerikil, bahkan sampah mengendap di dasar Rawapening, mempercepat pendangkalan dan memperlambat nasib rakyat. Lalu datanglah proyek bernama revitalisasi. Janjinya mulia, mengendalikan gulma, mengatasi banjir, menyelamatkan danau. Tapi pelaksanaannya menyisakan luka. Patok-patok sempadan ditancapkan tanpa dialog. Lahan warga ditenggelamkan, sumber nafkah hilang, dan suara rakyat dikecilkan. Di desa Asinan, revitalisasi berarti kehilangan hak atas tanah,
kehilangan akses ke danau, kehilangan rasa aman di tanah sendiri. Tapi rakyat tidak diam. Perlawanan lahir di berbagai bentuk, dari paguyuban, dari musyawarah, dari dokumen hukum, hingga dari perahu-perahu kecil yang tetap melaut meski dibatasi. Kini, Desa Asinan berada di tengah persimpangan antara danau dan darat, antara tradisi dan pariwisata, antara harapan dan kenyataan. Banyak nelayan berubah menjadi penjual, jadi pengantar wisata, atau membuka warung apung. Di sini, para nelayan dan petani hidup dalam siklus yang sama. Bangun pagi, menyusuri air dan tanah, menggantungkan harap pada cuaca, dan berjuang agar anak-anak mereka bisa melihat masa depan yang lebih pasti. Desa Asinan adalah cermin kecil dari pergulatan besar yang dialami banyak desa lain di Indonesia, antara tradisi dan modernitas, antara ketergantungan pada alam dan tekanan dari kebijakan, antara kenyataan hidup dan impian akan kesejahteraan. Tapi perubahan tanpa kebijakan yang mendengar warga hanya akan meninggalkan ketimpangan, dan ekosistem yang tak dijaga hanya akan menjadi kenangan. Asinan bukan hanya desa di peta, ia adalah cerita tentang bertahan, beradaptasi, dan merawat sumber hidup bersama. Dari danau yang tak pernah diam, warga Asinan mengajarkan kita satu hal. Perubahan harus dimulai dari yang paling tahu tanah dan airnya mereka yang tinggal di dalamnya. Di tengah segala keterbatasan, mereka terus bertahan, karena bertahan bagi mereka adalah bentuk paling jujur dari cinta pada tanah air. Dan mungkin justru dari desa-desa seperti Asinan, kita belajar ulang arti sederhana dari keberlanjutan. Hidup cukup, berbagi secukupnya, dan menjaga agar bumi tak sekedar jadi warisan, tapi juga janji untuk generasi berikutnya.